Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal shalah. Hayya 'alal falah. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim war rasulul azim Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribas 'alaihimud dhillatu aynama suqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Al-ayah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kasih, Zat yang Maha Penyayang, yang selalu memberikan kepada kita setiap saat nikmat dan karunia sampai saat ini. Nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat iman dan Islam masih kita rasakan, sehingga kita dapat berkumpul di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka sholat Jumat berjamaah dengan harapan dan selalu kita berdoa,
semoga seluruh rangkaian ibadah kita dari akil balik sampai saat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selawat seiring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaatul uzma pada yaumil qiyamah nanti. Dan tak lupa, marilah kita jaga sesuatu yang sangat berharga pada diri kita, yaitu iman dan Islam, kekuatan dan ketakwaan dalam diri kita. Karena dengan bekal iman dan takwa inilah yang akan menyelamatkan kita dari kehidupan dunia menuju akhirat nanti. Dan pada kesempatan ini khatib menyampaikan sebuah tema khutbah yang singkat, yaitu muhasabah untuk meningkatkan ibadah. Hadirin rahimakumullah, jika kita perhatikan satu instansi atau lembaga yang namanya muhasabah atau evaluasi, itu selalu diadakan, baik itu harian, mingguan, bulanan, triwulan, semester, dan tahunan. Untuk apa diadakan muhasabah atau evaluasi? Tentu banyak tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Salah satunya untuk meningkatkan kualitas SDM-nya, sehingga pada akhirnya meningkatkan kinerjanya dan penghasilan lembaga atau instansi tersebut. Itu gambaran kecilnya. Dan bagaimana sebagai muslim, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kita mengadakan evaluasi pada diri kita. Secara umum ada dua yang perlu kita evaluasi. Pertama, hablum minallah, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita evaluasi ketika kita berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala? Pertama, yaitu tentang keimanan kita kepada Allah. Iman ini Rasulullah SAW menjelaskan yazid wa yanqus. Iman ini terkadang bertambah, kadang juga bisa berkurang. Bertambahnya karena kita rajin ibadah, istiqomah dan taat terhadap perintah Allah. Berkurangnya karena sering maksiat yang dilakukan oleh kita, mungkin juga lalai terhadap perintah-perintah Allah. Inilah yang harus kita sikapi, bagaimana iman pada diri kita. Jangan sampai nanti penurunan keimanan kita ini membuat kita menyesal seumur hidup. Karena Rasulullah SAW juga dalam hadisnya, seseorang itu beriman pada pagi harinya, bisa kufur atau kafir pada malam harinya. Dan ada juga orang yang beriman pada malam harinya, paginya sudah menjadi kafir. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, inilah harus kita jaga, kita evaluasi agar iman kita lebih sering bertambah daripada berkurang. Yang kedua, tentang hablum minallah, yang kita evaluasi ini sholat kita, sholat 5 waktu kita. Yang kita evaluasi pertama, pernahkah kita meninggalkan sejak akil balik sampai saat ini kita tinggalkan sholat 5 waktu? Jika pernah kita tinggalkan, maka bertobatlah kepada Allah, berjanji tidak mengulanginya lagi. Yang kedua, kita evaluasi, sudahkah kita kerjakan 5 waktu ini di awal waktu, lebih sering di awal waktu daripada di akhir waktu. Karena tentang kesibukan dunia kita, banyak, tidak sedikit orang-orang yang melalaikan sholat 5 waktu, selalu mengakhirkannya. Lalu selanjutnya kita evaluasi setelah di awal waktu, apakah selalu berjamaah ataukah sendirian? Ini pun harus kita evaluasi. Jangan sampai nanti kita selalu di awal waktu tapi sholat dengan sendiri, tidak berjamaah. Padahal berjamaah ini sangat luar biasa pahalanya, sehingga Rasulullah SAW juga menjelaskan sholatul fardhi afdalu min sholatil fardi bisab'i wa ishrina darajatan. Jadi sholat berjamaah itu lebih mulia, lebih afdal daripada sholat sendiri dengan 1 berbanding 27 derajat. 1 derajat ke derajat yang lainnya itu 500 tahun ditempuhnya. Itu menggambarkan betapa hebat dan dahsyatnya sholat berjamaah. Yang terakhir yang kita evaluasi tentang hubungan kita kepada Allah, sholatnya, yaitu apakah kita paham atau tidak sholat yang sering kita lakukan, dari niat, doa iftitah, takbiratul ihram sampai salam. Jangan sampai nanti sudah 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun kita sholat tapi tidak paham apa itu arti sholat dan bacaan-bacaannya. Sampai saat ini mungkin bisa saja ada di antara kita yang belum paham. Untuk itu
ada kesempatan buat kita mempelajari agar kualitas sholat kita secara khusyuk dan berdampak positif buat pribadi kita. Itu yang berkaitan dengan hablum minallah, walaupun banyak yang harus kita sampaikan karena mengingat waktunya. Lalu hablum minannas, kita evaluasi. Pertama, hubungan kita kepada keluarga. Tentu kalau keluarga kita sebagai anak, kita mempunyai orang tua, ayah dan ibu. Apakah kita pernah durhaka kepada orang tua kita? Apa kita pernah menyakiti hati orang tua kita? Jika pernah, mohon ampunlah, minta maaflah kepada kedua orang tua kita. Lalu yang kedua, yang ada di sini, jika menjadi orang tua, apakah kita sudah menjadi orang tua yang baik buat anak-anak kita? Terkadang kita ingin menjadikan anak-anak kita yang soleh, tapi kita belum mencetak pribadi yang soleh. Cetaklah pribadi kita yang soleh terlebih dahulu sebelum kita mencetak anak-anak kita yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan kita bisa menjadi contoh buat anak-anak kita. Itu tentang hablum minannas. Lalu bagaimana hubungan kita kepada tetangga kita? Ini pun tidak boleh kita remehkan. Saking pentingnya tetangga, Rasulullah SAW juga bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bertakwalah atau berbuat baiklah kepada tetangganya atau kepada tamunya. Hadirin rahimakumullah, evaluasi terhadap hubungan kita kepada Allah, juga evaluasi hubungan kita kepada manusia harus kita lakukan. Karena kalau ini jelek, maka kita akan sengsara di dunia pun di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 112, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Duribas alaihimuz zillatu aina masuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Kalian akan ditimpa bencana dimanapun kalian berada, kecuali kalian jalin hubungan yang baik, hablum minallah, berpegang teguh pada agama Allah, dan hablum minan nas, yaitu menjalin yang baik kepada hubungan manusia. Artinya ketika kita lakukan ini dengan baik, maka Allah berikan kebahagiaan. Tapi sebaliknya, jika hablum minallah dan hablum minan nas ini jelek, maka akan ditimpa kesengsaraan. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita, istiqomah dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan mudah-mudahan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh barakah ini dan bulan yang agung ini. Mudah-mudahan negara kita, negara yang kita cintai ini dihadirkan pemimpin-pemimpin yang amanah, sehingga menghadirkan juga kebahagiaan bagi rakyatnya. Sehingga negara kita digambarkan oleh Rasulullah SAW, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah ta'ala amarkum bi amrin bada fi binafsi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi kursi. Fa qala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Allahumma adfa'anna al ghala wal bala wal waba wal fasya wal munkar was suyub al mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma dhaharu minha wa ma batan min baladina Indonesia khassa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fas'aluhu min fadlikum wad'u yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.